Halo sneaker enthusiast, balik lagi di Geeks and Review dan kali ini kita akan ngebahas sebuah sepatu basket aneh dari Anta. Dan kalau teman-teman masih belum familiar dengan brand Anta ini, bakal saya jelasin secara singkat. Jadi Anta itu adalah salah satu brand terbesar di Cina setelah Li-Ning, X-Tate, dan 361 Degrees. Dan mereka ini berdiri dari tahun 94 dan dilansir dari statista.com bahwa mereka ini itu menempati peringkat ketiga dalam penjualan sportswear di Cina setelah Nike dan Adidas di tahun 2019. Dan Anta ini juga ngebuat berbagai produk olahraga ya, baik itu dari sepatu basket, sepatu running, sepatu casual, bahkan hingga sepatu tinju pun mereka buat sepatu tersebut. Dan hal yang paling saya suka dari si Anta ini adalah dia punya best value for money yang cukup tinggi, dimana kita bisa membeli sepatu-sepatu dengan harga yang tidak terlalu mahal, namun kita mendapatkan sepatu-sepatu dengan fitur-fitur yang cukup banyak, sepatu-sepatu dengan desain-desain yang modern juga, sepatu-sepatu yang bagus, baik itu secara desain, baik itu secara fungsi, ataupun secara fitur. Saya rasa cukup dan kita langsung lanjut aja ke sepatu yang akan kita bahas. Rage on that beat, going crazy. Seperti yang teman-teman lihat di awal tadi, sepatu yang akan kita bahas kali ini adalah Anta Shock the Game 4.0 atau sepatu basket Anta seri Shock the Game yang keempat. Dan pertama-tama saya akan bahas dulu dari segi desainnya. Yang pertama, sepatu ini tuh mengusung desain yang bulky, yang gede, yang berotot, dengan berbagai lapisan-lapisan upper dengan macam-macam material yang berbeda. Serta kalau teman-teman bisa lihat, lateral support yang super gede ini, super besar, membuat sepatu ini tuh sangat eye-catching dibanding sepatu-sepatu yang pada umumnya atau sepatu-sepatu yang ada di pasar. Sehingga sepatu ini tuh cocok sekali untuk teman-teman yang ingin terlihat berbeda dibanding orang lain ketika berada di lapangan. Dan menurut saya, sepatu ini baik itu dipakai di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, itu sangat memancing perhatian orang lain. Dari segi desain, menurut saya juga suka dengan desain-desain yang seperti ini, yang unik, yang mungkin gak kebanyakan orang bakal suka dengan desain-desain seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, sepatu ini tuh bener-bener memancing perhatian orang lain. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana pendapatnya? Apakah kalian juga suka dengan sepatu-sepatu yang desainnya seperti ini, yang cukup bisa dibilang funky, yang cukup berbeda? Gimana pendapat teman-teman sekalian? Kalian boleh taruh komentar kalian mengenai desain dari sepatu ini di kolom komentar di bawah. Dan saya rasa cukup soal masalah desain di sepatu ini. Dan kita langsung lanjut aja ke fitur-fitur apa aja sih yang ada di sepatu ini. Kita mulai dulu dari bagian sole, terutama bagian outsole. Di bagian outsole, sepatu ini tuh menggunakan pola traksi yang sama kayak di seri-seri KT Outdoor, baik itu seri kedua ataupun seri keempat, yaitu pola dengan bentuk bilah-bilah pisau dengan arah yang berbeda-beda untuk mengcover gerakan ke depan, ke belakang, maupun ke samping. Kalau kita bicara soal outsole, udah pasti kita juga bicara soal durabilitasnya. Bisa dibilang hampir semua sepatu-sepatu basket dari Chinese brand atau sepatu-sepatu dari Cina itu punya durabilitas yang cukup baik dibandingkan beberapa brand lain yang sudah pernah saya coba. Sepertinya sepatu-sepatu yang mereka buat itu berdasarkan culture yang ada di sana, dimana lapangan outdoor lebih banyak daripada lapangan indoor. Ya sebetulnya hampir mirip sih kayak di kita, dimana lapangan basket itu lebih banyak lapangan basket outdoor dibanding lapangan basket indoor. Sehingga kebanyakan orang atau kebanyakan pecinta bola basket itu bermain basket di lapangan outdoor dibanding bermain di lapangan indoor. Berdasarkan pengalaman saya juga, bahkan di sepatu-sepatu yang cuma punya nama Anta Men's Basketball Shoe doang, sampai ke Li-Ning Bow Bite 2016 yang outsole-nya translucent sekalipun, itu punya durabilitas yang cukup baik, bahkan hingga pemakaian selama 2 tahun. Dan sepatu-sepatu tersebut itu saya gunakan kebanyakan untuk bermain di lapangan outdoor. Dan balik lagi ke outsole di sepatu ini. Outsole di sepatu ini tuh menggunakan solid rubber outsole dengan camo pattern di beberapa bagian, terutama di bagian lateral sini yang naik sampai ke bagian quarter, yang berfungsi juga sebagai lateral containment atau penyangga bagian samping. Karena kita ngomongin outsole, di sepatu ini juga terdapat beberapa detail-detail desain yang disematkan.
kayak logo Anta di bagian belakang, kemudian ada logo Shock the Game, kemudian juga ada bahasa Cina yang saya sendiri juga masih belum tahu ya ini artinya apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa bahasa Chinese atau bisa membaca bahasa Chinese, mungkin teman-teman boleh artikan arti dari tulisan bahasa Cina ini itu artinya apa di kolom komentar. Kemudian ada 4 buah dots di bagian depan yang mungkin ini artinya sebagai ini adalah seri keempat dari seri Shock the Game. Dan ada juga logo semacam huruf N ya di bagian ini. Di bagian ini itu ada semacam mirip huruf N yang saya sendiri juga masih belum tahu ya apakah ini memiliki arti atau hanya sekedar aksen atau memang memiliki fungsi. Selanjutnya kita akan ngebahas soal midsole di sepatu ini. Sama kayak seri-seri sebelumnya, Anta Shock the Game 4.0 juga menggunakan foam bernama S-Shock, tetapi pada seri keempat ini, foam yang digunakan adalah S-Shock 3.0, yaitu foam EVA generasi ketiga dari bantalan S-Shock, yang kalau saya rasain itu sedikit lebih rubbery dan lebih empuk dibanding S-Shock generasi sebelumnya. Pas dirasain dan saya tekan pakai tangan. Dan si midsole ini juga diberikan tekstur, semacam tekstur yang kasar. Jujur aja, impresi pertama pas ngerasain midsole di sepatu ini itu belum terlalu terasa ya kalau midsole-nya ini empuk dan bouncy. Meskipun midsole ini itu terlihat cukup tebal dengan ketinggian sekitar 3 cm pada bagian belakang dan 2,5 cm pada bagian depan. Dengan bentuk tooling midsole yang cukup besar, namun tetap saja saya belum terlalu merasakan keempukan atau bouncy di sepatu ini. Tapi, kalau soal step in comfort yang diberikan oleh sepatu ini itu sangat enak dan nyaman. Karena menggunakan insole dengan bahan open cell EVA yang membuat impresi pertama pas kaki saya menginjakan kaki di sepatu ini itu terasa empuk. Tapi balik lagi, feel empuk yang diberikan itu bukanlah feel yang berasal dari keseluruhan atau sistem bantalan atau cushion di sepatu ini. Mungkin diperlukan waktu untuk break in sehingga saya dapat merasakan keseluruhan sistem bantalan di sepatu ini. Berdasarkan pengalaman saya juga, di seri Anta Shock the Game yang pertama, sistem bantalan di sepatu tersebut itu masih menjadi salah satu bantalan ternyaman ya yang pernah saya rasakan setelah Lunarlon-nya Nike. Ya, kita lihat aja ketika sepatu ini sudah saya pakai beberapa kali dan gimana feel keseluruhan dari sistem bantalan si S-Shock 3.0 ini. Dan saya rasa cukup soal midsole di sepatu ini. Kita langsung lanjut aja ke bagian selanjutnya, yaitu bagian upper. Kayak yang saya bilang di awal tadi, bahwa sepatu ini tuh mengusung desain yang bulky, yang gede, yang berotot dengan berbagai macam material upper yang berbeda-beda. Yang akhirnya membuat sepatu ini tuh terlihat berat, tidak ramping, dan ngebubble kalau misalkan kita pakai. Tapi ternyata sepatu ini tuh tidak seberat dan segede yang saya kira di awal. Karena pada sepatu ini sebagian besar menggunakan material knit dan mesh yang ringan dengan beberapa material sintetis juga. Di lapisan pertama, pada bagian upper itu menggunakan material knit yang tipis. Namun, perlu digarisbawahi ya, ini sekedar info saja bahwa material yang tipis dan ringan pada sepatu olahraga seperti bola basket itu dapat membahayakan pengguna ketika memakai sepatu tersebut. Karena dapat merenggang dan ketahanannya tidak terlalu baik untuk menahan gerakan ke arah lateral. Tapi, material knit pada sepatu ini itu menggunakan material knit yang dikombinasikan dengan benang-benang TPU yang kuat, sehingga tidak mudah merenggang dan material ini tuh tetap ringan dan tipis namun tetap aman. Selanjutnya ada material knit di bagian fem hingga ke setengah bagian quarter di bagian medial yang cukup tebal, dengan tingkat kerapatan material yang cukup besar juga, disertai juga logo Anta yang berupa bordiran yang menurut saya itu adalah salah satu cara yang cocok untuk menempatkan logo Anta di antara keramaian desain di sepatu ini. Lanjut ke bagian quarter. Di bagian quarter medial itu terdapat material kulit sintetis dengan permukaan yang sangat halus, tanpa ada pattern atau pola seperti pola-pola kulit sintetis pada umumnya ya. Dan material ini juga terdapat pada bagian toe cap hingga ke sebagian besar quarter di bagian lateral. Pada bagian ini juga terdapat beberapa detail-detail yang disematkan, seperti beberapa punch hole dan tulisan dengan bahasa Cina yang kembali lagi saya itu belum tahu ini artinya apa. Sedangkan pada bagian quarter bagian tumit hingga ke sepertiga bagian eye stay itu menggunakan material micro molded mesh yang dibentuk mirip dengan pola yang digunakan pada pola outsole, yaitu pola bilah-bilah pisau.
Selain itu, penggunaan material mesh pada sepatu ini juga terdapat pada bagian tong atau lidah sepatu, namun dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Pada bagian tong, tingkat kerapatannya itu tidak terlalu tinggi, sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya sirkulasi udara yang cukup baik. Di bagian tong, dapat kita temui material kulit sintetis juga yang berfungsi sebagai lace keeper atau penyangga tali. Selain itu juga, material ini digunakan di bagian tong tab untuk memudahkan kita saat menarik lidah sepatu. Kemudian untuk sistem tali di sepatu ini itu menggunakan lace loops dengan tali nilon. Yang di bagian tengahnya itu menggunakan material reflektif dan 2 buah traditional eyelets dengan TPU di bagian sampingnya untuk memperkuat area tersebut. Sedangkan pada material reflektif di sepatu ini itu selain dapat kita temui juga di bagian lace loops, dapat kita temui di area collar dan bagian tong. Dan tong pull tab ini juga diberi logo berupa logo Antashock The Game 4.0. Selain itu juga, di area ini terdapat logo api sesuai dengan colorway sepatu ini yang menyala, yang di cover dengan material TPU transparan, sehingga kesannya itu seperti sepatu-sepatu tahun 90-an dengan material gel kayak di Air Jordan 13 dan Hexalite di Reebok Question. Material TPU ini juga dapat kita temui pada bagian eksternal heel counter yang berfungsi juga sebagai heel pull tab, yang saya kira pada awalnya itu TPU ini adalah TPU yang cukup keras, tapi ternyata TPU ini tuh terbuat dari material TPU yang sedikit elastis dan feel-nya itu mirip-mirip kayak cover di smartphone. Dan di bagian ini juga terdapat bahasa Cina lagi dengan beberapa aksen desain seperti 2 buah lubang, dan ada juga grip di bagian atas untuk memberikan daya cengkram pada saat kita menarik si bagian heel pull tab ini. Material TPU ini selain kita bisa temui di bagian heel counter yang juga berfungsi sebagai heel pull tab, bisa kita temui di bagian samping yang berperan juga sebagai lateral dan torsional support yang anta sebut sebagai A-shock stabilizer, yang berfungsi untuk menstabilkan midsole dan sepatu agar tidak mengalami pelenturan ke arah lateral yang berlebihan. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian lining di sepatu ini. Sepatu ini tuh menggunakan material lining yang halus dengan Achilles padding yang cukup besar, yang berguna untuk nahan dan mengunci tumit biar tidak gampang keluar dari sepatu. Dapat kita lihat di bagian dalam sepatu ini tuh juga menggunakan konstruksi half booty construction, di mana lidah sepatu itu disatukan dengan lining untuk memberikan fit yang one-to-one fit, sehingga pada saat saya pakai fitting di sepatu ini tuh terasa melekat dan pas dengan kaki saya, yang shape-nya normal tanpa adanya rasa sakit di bagian samping ataupun di bagian fem. Seperti pada generasi pertama, di mana dengan ukuran yang sama, di sepatu generasi pertama itu terasa sangat ketat pada bagian fem dan bagian samping, dan terasa sangat tidak nyaman untuk pemakaian selama 2 jam lebih. Mungkin shoeless atau acuan di sepatu ini tuh berbeda dengan generasi pertama, sehingga fitting yang diberikan terasa sedikit lebih baik. Dan kalau teman-teman masih belum tahu apa itu shoeless, shoeless adalah acuan atau kopian bentuk kaki, di mana dalam proses pembuatan sepatu, shoeless ini berperan cukup penting dalam menentukan output atau hasil dari sepatu yang akan dibuat. Misalnya, shoeless yang digunakan cukup lebar pada bagian samping, maka yang dihasilkan akan memiliki fitting yang cukup lebar juga pada bagian sampingnya, dan begitu pula juga sebaliknya. Dan saya rasa di sepatu ini shoeless yang digunakan itu cukup berbeda, di mana pada ukuran yang sama, fitting pada sepatu ini tuh terasa lebih baik dibanding generasi pertama yang terlalu ketat dan kurang cocok untuk penggunaan yang lebih dari 2 jam. Nah, karena fitting juga mempengaruhi keamanan, di sepatu ini terdapat cukup banyak aspek yang membuat sepatu ini tuh bisa dibilang lebih aman. Dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri di A-shock stabilizer yang sangat besar di bagian samping untuk mengcover gerakan ke arah lateral. Kemudian ada shank plate yang menjaga sepatu agar tidak mudah tertakuk pada bagian tengahnya dan mengalami pelenturan yang berlebihan. Selain itu, luas penampang bagian bawah sole yang cukup lebar juga atau wide base, ditambah juga dengan internal dan eksternal heel counter yang berfungsi untuk menjaga tumit agar tetap pada footbed yang seharusnya. Menurut saya, fitur keamanan pada sepatu ini tuh sangat lengkap dan menurut saya lebih dari cukup ya. Saya rasa cukup apa yang kita bahas dari si sepatu ini. Selanjutnya kita akan bicarain soal harga dari si sepatu ini. Karena retailer atau official store dari Anta itu tidak ada di Indonesia, jadi sepatu ini tuh sendiri bisa kalian dapatkan di beberapa reseller yang ada di Indonesia. Contohnya kayak Folk Store yang saya tahu itu dengan sistem pre-order,
Dan harga dari sepatu ini tuh kisarannya dari 1 jutaan. Dan menurut saya sendiri, sepatu ini sangat worth it untuk kalian beli, terutama di harga dan fitur yang akan kalian dapatkan. Saya rasa cukup, dan sekian initial review dari Anta Shock The Game 4.0 dari saya. Saya dari Kicks and Review mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, dan kalau misalkan ada masukan atau kritik dan saran, itu boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan see you on the next video.